Baik, selamat sore teman ngobrol, Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi. Ini ngobrol yang ke-11. Tidak terasa sudah yang ke-11 ini kita menampilkan penulis dan dari PBK beserta karyanya. Hari ini kita akan bersama dengan seorang yang bukunya aja satu kardus tadi kita bawa ya. Kebayangkan coba betapa banyaknya saya sudah tidak hafal untuk menyebutkannya. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan dulu apa sih yang namanya ngobrol dan mungkin siapa sih komunitas penulis penerbit buku Kompas ini. Biasanya tugas ini saya serahkan kepada lurahnya, yaitu Mas Bobi. Kalau saya Amanda hanya sebagai host di sini, kalau Mas Bobi host sekaligus lurah dia di sini. Jadi yang mengetahui sesuatunya adalah Mas Bobi. Silakan Mas Bobi kalau mau memberikan informasinya. Terima kasih Mbak Amanda, teman-teman. Meskipun saya tadi yang disampaikan Mbak Amanda, tapi honornya dia tuh lebih banyak daripada saya loh, benar. Karena dialah penggagas untuk acara ngobrol ini. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Amanda, acara ngobrol ini adalah acara yang diadakan oleh komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas, bekerja sama dengan PBK dan mendapat dukungan dari Kompas atas segala kegiatan yang kita adakan ini. Nah, di sini sudah ada tuh wajah petinggi Kompas Haryo Damardono. Saya sering kepleset Haryo Darmono gitu kan. Nah, selamat datang Mas Haryo. Nah, acara ngobrol ini adalah acara komunitas kami yang memang mendorong teman-teman untuk yang berminat menulis untuk meningkatkan kualitas kemampuannya. Berawal dari acara Kamisan dulu, di mana kami mengadakan pertemuan secara rutin setiap hari Kamis, begitu, walaupun tidak seminggu sekali ataupun sebulan sekali, tetapi kita selalu mengadakan pada hari Kamis. Kita berdiskusi, berkumpul, berbincang-bincang, kemudian juga ngemil, dan selalu ditutup dengan foto bersama. Nah, selama ini acara Kamisan itu kita adakan hanya untuk anggota komunitas penulis dan editor PBK. Sejak pandemi, kita ubah bukan hanya untuk anggota komunitas, tapi bagi siapapun yang ingin belajar menulis dari para narasumber yang kami hadirkan. Nah, tadi sudah tadi disampaikan oleh Mbak Amanda, kita akan mengundang salah satu penulis yang tidak kalah hebatnya dibandingkan penulis-penulis yang lain. Nah, nanti kita akan tahu siapa beliau. Dan yang pasti kami selalu ingin menghadirkan kepada Anda semua para penulis-penulis yang inspiratif, yang bisa membantu Anda untuk semakin meningkatkan kemampuan menulis Anda. Nah, dari yang pertama, ngobrol pertama, sampai ngobrol ke-10, kalau Anda ingin melihat, Anda bisa membuka atau melihat di YouTube Penerbit Buku Kompas. Silakan Anda bisa nikmati dan Anda petik pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Begitu Mbak Amanda ya? Baik, terima kasih Mas Bobi. Jadi teman ngobrol, pandemi ini buat komunitas kami alhamdulillah malah menjadi pemicu untuk munculnya ngobrol ini, karena yang tadinya offline dan hanya tertutup untuk komunitas, akhirnya kita buka untuk semua orang. Tujuannya dan harapannya adalah semakin banyak teman-teman terutama dari kalangan muda yang mau menekuni dunia tulis menulis, begitu barangkali ya Mas Bobi ya. Betul, betul. Siapa tahu nanti kalau sudah serius gitu akan menjadi biografer terkenal seperti Mas Bobi yang sudah menulis berbagai biografi orang terkenal. Atau kalau Anda tertarik untuk menulis tentang perjalanan, nah itu mengikuti jejak Mbak Amanda, begitu kan? Sebagai penulis traveling. Terima kasih. Yang nanti Iya. kita adalah siapa yang mau ngikutin narasumber kita satu ini, karena dia nulis semuanya, Mas Bobi. Iya, segalanya dia tulis, makanya saya khawatir saya nggak akan kebagian lagi kalau dia ikutan nulis biografi gitu loh Mbak. Hati-hati nih ya. Iya, bahaya. Kita belum boleh muncul, biarin aja dia sonyong. Nah, itu sekedar perkenalan dari kami, ngobrol dari komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas yang selalu disponsori dan didukung sepenuhnya oleh PBK dan Kompas. Nah, karena Mbak didukung oleh Kompas, kita kasih yang bicara dulu. Yang pertama adalah Mas Haryo dari Kompas. Setuju nggak Mas? Sebelumnya Mbak. mungkin kita mau
mau tahu dulu nih, teman ngobrol ada di Oh iya. mana ya? Mas Denal bisa nggak poolingnya dikeluarin sekarang? Oke, Mas Denal. Denal. Oke. Nah, ini kerjanya Mas Denal setiap 2 minggu adalah mendata siapa saja yang teman ngobrol kita dari mana saja. Baik, sementara teman ngobrol mengisi, saya minimize dulu ini. Marilah kita kulik-kulik Mas Haryo ini mau ngomong apa sih? Mas Haryo ini adalah Wakil Redaktur Pelaksana Kompas. Mas Haryo, kami persilahkan. Mas Rio kita bilang. Mas Rio panggilan. Saya manggilnya Om Rio. Karena dia levelnya, saya keponakannya gitu loh. Om Bobi ini bisa aja. Oke, selamat siang Bapak Ibu penulis. Terdengar ya, Mas Bobi ya? Sangat jelas, Ya, Mario. oke. Ini apa namanya? Saya biasanya menyapa para senior, tapi karena layarnya mungkin dibatasi, jadi yang paling senior mungkin Profesor Laura Susanti ya. Selamat siang, Profesor. Mbak Dante, nanti bintang tamu kita siang ini, Pak Lurah, Mas Bobi, Mbak Amanda, teman-teman sekalian, tidak terasa ya ini sudah kali ke-11 ya. 11. Apa namanya, ngobrol-ngobrol kita ini, ya memang beginilah. Jadi sebuah obrolan yang dihidupi oleh komunitas biasanya memang bisa mencapai belasan atau nanti puluhan kali karena memang dihidupi oleh passion ya, bukan oleh IO, tapi ini memang benar-benar dari komunitas. Tidak terasa juga sudah setahun COVID ya, apa namanya, berkat COVID kita akhirnya bisa ketemu di udara. Jadi kalau dulu kan kadang-kadang mau berangkat, aduh siang nih, apa namanya, panas nih gitu. Terus kemudian berpikir nanti menunya apa ya di PBK ya gitu. Enaknya karena enak ya, jadi ada yang nggak berangkat, ada yang apa. Tapi karena sekarang ada pandemi, jadi tadi dari meja makan langsung bisa diskusi gitu ya. Bagusnya juga bisa dilihat dari seluruh Indonesia yang mungkin ada Romokus mungkin di Jogja atau ada siapa yang di tempat lain yang kadang-kadang nggak bisa ke Jakarta. Kemudian Mas Nino mungkin yang lagi sibuk, atau Oma yang sedang masak gitu kan. Kadang-kadang susah ketemu, sekarang bisa ketemu dengan lebih cepat. Jadi begitu bintang tamunya Mbak Dante. Saya sedikit, mungkin tadi ada videonya atau belum ya? Mungkin Belum. nanti bisa lihat videonya ya. Ya. Jadi pertama kali saya ketemu, saya kenalnya Mbak Dante ya. Sekarang kan kita bersopan dengan Mbak Diana dan Mbak Yanti ya. Tadinya kita apa namanya, dengar nama dulu lah, wah Mbak Dante. Kesan saya sih pertama ya, namanya serem banget nih gitu kan. Saya pikir nih kayak orang Itali lah, penyair terbesar di Itali di abad pertengahan gitu kan. Namanya Mbak Dante, ternyata perempuan bukan apa-apa. Dulunya wartawan, jadi pasti gesit, rajin melangkah gitu. Kita bisa ketemu di mana aja gitu. Saya pertama kali kalau nggak salah ketemu di PBK, udah kayak yang punya PBK gitu. Saya aja yang 17 tahun di Kompas aja jadi duduknya jadi minggir-minggir nih. Ini yang pegawai yang mana nih? Apakah saya atau Mbak Dante nih? Tapi ternyata bukunya puluhan, Mas Bobi. Jadi mungkin karena itu di PBK udah kayak yang punya gitu. Jadi saya juga one day kalau saya bikin buku, tidak akan terkejut jika suatu saat, Mas Aryo nanti aja deh bukunya, Mbak Dante dulu ya. Mungkin ya memang bukunya banyak banget. Jadi ngeledek. iya, jadi saya anak bawang kan, jadi apa namanya ya pasti ngalah lah. Udah gitu kayak tadi seperti yang Mas Bobi bilang, menulis buku berbagai jenis, buku soal Ursula pasti saya baca karena saya nggak bisa sekolah di Ursula, Mbak Dante kan, jadi pengen tahu lah. Pasti saya baca buku soal Ursula. Terus kemudian kemarin mungkin Mas Patris ya mungkin ya, atau siapa ya, ngirimin saya bukunya Mbak Dante, itu buku soal kesehatan di meja saya. Itu yang sesuatu yang, buku kesehatan itu sesuatu yang baru lah. Saya selalu dulu tuh selalu heran ya, kenapa ada orang nulis buku kesehatan ya, apa pentingnya gitu ya. Mungkin karena dulu saya masih muda kali ya, kesehatan nggak jadi perhatian. Sekarang ketika tensinya tinggi, kemudian ada COVID, ternyata buku kesehatan itu penting. Jadi seiring usia, ketertarikan untuk baca buku kesehatan tuh makin tinggi gitu. Di masa-masa terakhir ini juga kita kan lihat sosmed ya, jadi begitu banyak informasi yang bisa dibaca, tapi itu malah bikin bingung, Mas Bobi, Mbak Amanda. Jadi misalnya ada satu isu tertentu, saya baca di sosmed pengen tahu, itu malah bingung.
Kenapa? Karena kadang-kadang itu bertolak belakang nih. Ini yang mana yang benar nih gitu. Jadi makin baca makin bingung. Ya mungkin itu pentingnya buku-buku kesehatan yang mungkin juga pentingnya Mbak Dante untuk menulis atau menjadi editor dari buku-buku ini seperti itu. Jadi terima kasih kepada Dante, nanti bisa sharing ke kita. Terima kasih juga buat komunitas PBK, Mas Bobi, Mbak Amanda yang setia menjadi guide bagi kita semua. Saya bersyukur kita bisa ngobrol kali ini dan ngobrol-ngobrol di kesempatan berikutnya, karena udah pasti acara ini berlanjut karena manfaatnya besar untuk kita semua. Terima kasih Mas Bobi, Mbak Amanda, matur nuwun. Sama-sama Mas Haryo. Mbak, Mas Rio. ini teman-teman, ini Om Haryo ini dia juga seorang penulis buku. Bukunya juga cukup banyak. Kapan-kapan kita harus tampilkan juga lah sebagai penulis buku ya, Mbak Amanda ya. Ya, kapan-kapan. Enggak lah. Jangan. Oke, baik. Ini peserta sudah semakin banyak, Mbak. Kayaknya ini kita perlu langsung buka. Siapakah narasumber sebelum kita diomelin peserta nih, Mas Bobi ya? Iya. Tapi polling dulu nih Mbak, udah. Pollingnya udah selesai belum ya? Coba. Oh. Mas Dena, pollingnya hasil pollingnya boleh saya lihat? Sudah ini, sudah kelihatan dari 173 ya. Itu 20. Berapa ini? 24 orang atau 16% DKI. Dari DKI. Di Banten ada 19 orang atau 12%. Jawa Barat nih yang banyak nih, 48 orang atau 31%. Jawa Tengah 12 orang 8%. Yogyakarta kayaknya ada Romo ini 7 orang atau 5%. Jawa Timur 15 orang 10%. Luar Pulau Jawa 19 orang 12%. Dan luar Indonesia nih ya 10 orang atau 6%. Wah, dari mana saja nih yang dari luar Indonesia, selamat bergabung. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke, lanjut Mas Bobi dengan ya, silakan. Mas Denal, silakan videonya Mbak. Nggak boleh disebutin dulu, videonya narasumber kita.
Bagaimana proses kreatif Dante Hidayat menghasilkan buku sebanyak itu? Bagaimana pula dia mengolah naskah-naskah ilmiah menjadi populer? Mari kita saksikan ngobrol proses kreatif penulis dan editor penerbit buku Kompas kali ini. Itu dia. Baik. Halo Mbak Dante. Hai, selamat Hai, sore, Mbak siang Dante. semua. Selamat siang. Selamat siang. Mbak Amanda, saya tuh kalau ngeliat Mbak Dante ngeri deh. Kecil-kecil orangnya, tapi bukunya itu, gila udah. Saya hitung itu udah 42 apa 41 begitu. Itu tadi kayaknya slide-nya banyakan bukunya daripada cerita tentang orangnya ya. Nah, kalau misalnya cerita orangnya nggak keburu, bukunya udah habis begini, lihat. Ini buku-bukunya. Dan yang paling ngeri, Mbak, buku tentang MPASI ini, itu udah 14 kali cetak. Hitung-hitungan saya kayaknya udah 3 triliun ya royaltinya ya. Oke. Kali cetak. Terima kasih Mas Bobi informasinya. Mbak Dante, ayo traktir. Traktir. Dan ini buku yang terbaru ya Mbak Dante ya, yang ditulis bareng teman-teman ya. Ini, iya, Mas Ajiken Bromokusumo. Ya, Mas Aji itu teman kami di komunitas penulis buku Kompas dan dia kemudian terjun sebagai politikus ya bilangnya ya. Tapi kemudian dia pergi apa ya? Terlalu cepat pergi untuk kami ya, karena Mas Haji itu sebagai penulis terus dan sebagai politikus pun sangat menjanjikan. Iya, betul. Sedih kita ya, Man. Ya. Juga ikut menulis di buku itu. Nah, Mbak Dante ini luar biasa karena saya kenalnya sudah dari zaman dahulu ketika saya menjadi juniornya di majalah Femina tadi yang disebutin itu. Oh, jadi bayangkan coba tuh, udah kalau ketemu Mbak Dante harus salib soalnya ini kan. Ya, begitu. Mbak, kayaknya saya nggak bisa megangin kebanyakan nih Mbak, bingung. Ya, kita langsung, makanya udah. Iya, kita langsung tanya jawab aja ya. Siapa nih Mbak jadi penanya tamunya Mbak? Bentar, aku mau kasih tahu Mbak Dante. Mbak, kayaknya di pesertanya ada Mas Dwi Sutaryantono. Semoga ya, betul ya. Hai Mas Dwi, ini Mbak Dante. Oke. Baik, karena apa? Karena ngobrol ini biasanya kita mengajak teman-teman dari SMA dan mahasiswa untuk bertanya dengan harapan bahwa kebiasaan atau minat menulis di kalangan teman-teman ini akan semakin banyak. Jadi adalah nanti regenerasinya Mbak Dante dengan di generasi muda sekarang ini. Jadi kita selalu mengajak dua. Hari ini ada sebentar Shalomita Trifosa ya dari SMA Santa Angela Bandung, betul ya? Santa Angela Bandung, Shalomita ya. Oke. Hai Shalomita. Berikutnya ada Sheila Aulia Rahmadani dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, betul ya? Hai Sheila. Sheila dari IPB ya. Betul. Oke, baik. Udah punya pertanyaan kan buat Mbak Dante? Boleh kok. Siapa duluan ya? Mita duluan ya. Shalomita duluan. Silakan Shalomita. Apa yang mau ditanya kepada Mbak Dante? Mau dipanggil Mbak boleh, mau panggil Ibu boleh. Kalau saya biasanya di grup manggilnya Yang Ti, Yang Putri. Gitu kan. Oke. Kalau pertanyaan pertama aku itu apa sih langkah awal untuk menulis, karena kayaknya kalau udah bisa nulis tuh mungkin kesananya kayaknya gampang jadi banyak yang nulis tapi mulainya tuh gimana gitu. Oke. Satu itu dulu atau masih ada lagi sekalian? Mungkin satu itu dulu aja. Satu pertanyaan 50.000 bayarnya ke saya ya, Shalomita ya. Jangan lupa. Oke, selain kita penanya peserta yang lain juga boleh tanya kok, tapi lewatnya Q&A ya, itu di yang klik di bawah di dekat partisipan itu silakan diklik untuk menuliskan pertanyaan teman-teman peserta teman-teman ngobrol yang lain. Oke Mbak Dante, boleh dijawab dulu nih sebelum si Mita penasarannya makin-makin. Ya terima kasih ya Mita untuk pertanyaannya. Apa sih langkah awal untuk menulis? Aku kok ditanya juga bingung ya, karena saya tuh nggak pernah bercita-cita juga untuk menjadi penulis gitu. Kayaknya emang udah nasibnya jadi penulis gitu ya, Mit. Jadi awalnya itu
sejak SMP emang saya punya terbiasa nulis buku harian gitu, Mit. Nah, terus kebetulan dulu kan orang tua saya itu berpindah-pindah tempat dinasnya, jadi pada suatu saat saya tinggal cuman sama eyang ya, kan sepi tuh, jadi mau cerita nggak ada teman karena adik-adik saya ikut orang tua saya, lalu kakak saya udah pada nikah, jadi saya di rumah cuman sama eyang kakung, eyang putri. Jadi kalau mau ngeluh nggak ada teman, ya udah deh. Jadi saya mulai deh nulis buku harian gitu. Nah itu mungkin awalnya ya, Mit. Jadi kayaknya apa ya namanya, udah ada di dalam aja gitu, memang udah butuh gitu untuk nulis. Jadi dari nulis buku itu, buku harian, terus pas saya nikah, jadi gini, saya lulus kuliah bulan April, saya Mei menikah, Juni saya hamil, udah kan. Terus punya anak kemudian gitu ya. Nah itu waktu saya hamil itu, saya punya anak itu, saya baca buku yang waktu itu kita kerja, saya bacanya Ayah Bunda. Karena waktu itu emang kayaknya majalah Ayah Bunda tuh majalah satu-satunya lah buat ibu muda gitu. Jadi saya tuh membesarkan anak dari majalah itu. Terus kok tiba-tiba ada keinginan gitu, cita-cita tadinya sih cita-cita mau jadi ibu di rumah gitu ya, ngurus anak. Tapi anak kedua itu kira-kira tahun 87 udah nggak tahan ya, kayaknya kok gue diem-diem aja nih, kayaknya butuh duit banyak nih, ya udah jadi mulai bekerja. Dan saya ingat banget tuh tulis di buku harian, saya kan suka berdoa sesuka-sukanya sendiri gitu ya, aku bilang Tuhan, aku kepengen kerja di majalah Ayah Bunda gitu kan. Karena juga saya pikir sangat menarik ya, tulisan-tulisan ilmiah tapi bisa dipahami dengan mudah, untuk terus juga sangat membantu ibu-ibu kan. Saya yang merasa masih ibu muda, kayaknya aku mau bantu teman-teman yang lain juga dengan menulis gitu kan. Udah, terus aku bilang, Tuhan, aku mau kerja tapi di majalah Ayah Bunda. Gimana caranya? Akhirnya memang saya diterima di majalah Ayah Bunda dan kerja selama mungkin 15 tahun ya di sana, sampai anak-anak udah besar. Itu mulainya, Mit. Eyang, Mbak Dante, saya jadi kebiasaan Eyang. Mbak Dante, tadi dikatakan bahwa mulai dengan buku harian, Iya. diary, ya. Benar, Mas Bob. Nah, Selomita, ini juga disampaikan oleh beberapa narasumber kita. Poinnya adalah mulailah menulis, curhat dulu gitu yang ya. Mbak Dante ya, kita curhat dulu ya dengan tulisan. Tapi satu lain lagi yang adalah teman-teman lain atau narasumber yang pernah hadir di ngobrol itu juga membaca. Apakah Mbak Dante juga dulu suka membaca? Kalau membaca itu kan harus ya. Saya kan sekolah dari TK sampai SMA di Ursula ya, bayangin ya. Ya membaca paling nggak buku-buku pelajaran iyalah ya gitu. Ya. Tapi yang spesifik saya suka membaca banget juga enggak juga sih. Yang membaca novel yang berat-berat gitu enggak saya, Mas Bob. Oh, tapi yang enteng-enteng gitu ya? Ya, membaca apa yang saya butuhkan saat itu gitu aja. Artinya poin membaca itu penting selain juga menulis diary gitu ya? Tapi juga koran Kompas baca dong setelah. Oh, koran Kompas. Ini bukan karena disponsori Kompas jadinya bilangnya koran Kompas ya, yang Mbak Dante ya? Gitu ya. Oke. Satu lagi mungkin, Mit, dulu tuh di SMA Ursula saya punya kita kan dulu nggak kayak kalian sekarang ya, udah pakai gadget semua. Dulu kita punya namanya agenda kan, yang buat nulis tugas segala gitu. Nah, terus satu kali guru agama saya tuh, saya ingat namanya Pak Manto, dia bikin lomba. Jadi siapa yang agendanya paling baik nanti dapat apa ya, waktu itu hadiah atau apa, pokoknya dapat inilah penghargaan gitu. Jadi selalu tuh saya ingat banget agenda saya tuh selalu penuh kata-kata apa bijak gitu ya. Terus penuh warna-warna, gambar-gambar gitu. Jadi memang dari dulu suasana itu membuat saya sangat senang menulis dan menghias tulisan-tulisan gitu. Kayak gitu, Mit, awalnya hanya itu.
yang jelas setelah masuk di majalah, kenapa harus menulis? Karena ada deadline, Mita. Itu Kalau nggak nulis nggak gajian nanti. harus memang itu kesukaan sih ya. Apa namanya, memang dorongan, memang dimulai dari apa yang kita biasa lakukan kecil-kecil di rumah gitu, mulai dari buku harian dan sebagainya. Barangkali begitu Mas Bobi ya. Betul, betul. Oh, Iya. Mita siapkan pertanyaan berikutnya, masih boleh nanti, tapi kita sekarang kasih kesempatan untuk Sheila. Mana Sheila? Sebelum Sheila, kita ingatkan lagi, ini sudah ada 197 peserta Mbak Amanda. Jadi bagi Anda yang mau bertanya, silakan ketik di Q&A ataupun di chat ya. Begitu. Oke, Sheila, silakan. Sheila. Oke, baik. Suara Sheila terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, baik. Tadi Mita udah mempertanyakan ya terkait proses kreatif awal mula gitu. Nah, mungkin Sheila lebih ke teknisnya ya setelah udah mulai untuk menulis dan mencoba untuk akhirnya bisa menerbitkan puluhan buku yang luar biasa. Begini Bu Dante ya, untuk risetnya sendiri gitu, dalam apalagi buku-bukunya Bu Dante itu kan majority non-fiksi gitu ya. Dan tentunya juga untuk teman-teman seusia tuh luar biasa sekali. Tentunya dengan teman-teman seusia Sheila itu mungkin minim pengalaman atau minim ilmu. Nah, mungkin dari Bu Dante bisa menjelaskan gitu bagaimana proses tadi dikatakan di video proses belajar gitu, ada belajar. Pasti di dalamnya ada proses riset gitu. Nah, bagaimana Bu Dante melakukan riset untuk pengumpulan ide seperti itu dalam membuat sebuah buku. Kemudian untuk pertanyaan kedua, boleh ya untuk dua pertanyaan? Boleh. Oke, 100.000 ya, satu pertanyaan kan 50.000. Waduh, siap. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, setelah akhirnya sudah riset gitu ya, bagaimana untuk menyusun sebuah premis gitu, untuk menyusun sebuah karangan kerangka gitu untuk membuat satu buku gitu. Itu dulu aja dari Sheila. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Sheila. Bagaimana research ya? Jadi kebetulan memang saya bekal menulis banyak tuh dapat dari ketika saya bekerja di majalah ya. Waktu ketika baru masuk saya dapat satu mentor namanya Ibu Hyang Marahimin ya. Dia selalu pesan ke saya kalau kamu mau nulis buku atau kamu mau nulis artikel atau apapun itu kamu hanya bisa memberikan 1/10 dari pengetahuanmu kepada pembaca. Jadi kalau kamu mau nulis satu buku, kamu harus baca 10 buku, katanya gitu, Sel. Jadi terus saya ikutin lah, pokoknya setiap kalau mau kalau mau nulis buku ya pasti harus baca banyak. Lalu kebetulan dulu format pekerjaan saya kan di majalah ilmiah populer ya, Sel. Jadi kalau misalnya kita mau nulis tentang pola makan anak gitulah ya, pasti kan saya harus wawancara ke dokter-dokter, bisa juga wawancara ke psikolog, lalu saya mesti baca banyak materi lah supaya saya benar-benar paham dan bisa dapat angle yang paling enak gitu untuk menulis itu. Jadi dari research-nya itu lebih pustaka dan wawancara gitu, Sel. Atau juga wawancara kalau di kasus dulu saya ya nulis artikel itu harus tahu kebutuhan ibu-ibu kan gitu. Jadi saya juga banyak meresearch dalam tanda petik meresearch ibu-ibu para pembaca kami ya supaya kami benar-benar tahu hal apa yang mereka butuhkan. Jadi memang membaca dan membaca, Sel. Begitu. Lalu dari situ nanti kita akan dengan lebih mudah menyusun outline dari apa yang akan kita kerjakan begitu. Jadi itu outline kok. Aku bilangnya itu outline sementara lah ya. Outline kerja gitu ya. Yang ya setiap tahap pasti bisa berubah lagi. Seperti itu, Nak. Nah, yang paling saya ingat menambahkan sedikit itu di pengalaman Mbak Dante itu kalau dulu ada bos kita yang selalu bilangnya gini, misalnya kita bikin artikel kebutuhan gitu ya, senam gitu. Dia selalu bertanya, kamu bisa nggak melakukan gerakan senam itu? Kalau kamu nggak bisa, jangan harap orang lain bisa senam itu gitu. Jadi harus ini dulu ya Mbak ya. Ya intinya kita harus benar-benar paham baru kita bisa dalam tanda petik ngajarin ke orang gitu ya. Ini loh kamu mesti gini gitu. Tapi
benar-benar kita harus tahu, kita harus paham apa yang kita tulis gitu ya, Sel. Kayak ini ya Mbak Dante ya. Aku tertib berlalu lintas, berarti ini kan Mbak Dante tertib berlalu lintas kan? Ini salah satu yang buku yang ditulis oleh Mbak Dante gitu kan? Itu buat Jasa Marga itu, Mas, waktu Jasa Marga ya. untuk Ini dalam format komik gitu kan? ya, untuk sekolah di seluruh Indonesia itu, Mas. Iya. Itu bukunya mulai dari buku komik sampai buku serius, mulai dari buku yang bergambar sampai yang tidak ada gambarnya sama sekali. Nah, tapi saya mau tanya nih, bener gak Mbak Dante bisa karate nih? Ini kan juga Mbak Dante. Mas Bob, aku belum kelar sama Sela tuh. Ya oke, udah Mas Bob. Oke. Kalau karate, nah itu lain lagi Mas Bob. Kalau karate itu, saya belajar itu suhunya namanya Dr. Markus Basuki ya, kita panggilnya suhu ya. Oh. Nah, saya banyak itu sampai ada rangkaian ratusan foto untuk lihat gerakan-gerakan, dan kebetulan itu sebenarnya baru buku awal, jadi nggak banyak teknisnya Mas Bob, itu lebih filosofinya. Iya. Filosofi ya, jadi lebih mudah buat saya. Gitu. Oke. Jadi tidak harus ikut karate ya Mbak ya, yang itu ya. Oke. Pertanyaan kedua udah yang dari Sela belum? Terjawab ya Sel? Outline itu untuk outline. Jadi kalau kita sudah materi, kita sudah cukup membaca, kita tentu akan bisa membuat outline sementara. Aku bilangnya itu outline kerja gitu. Nanti setelah itu kita bisa perbaiki per tahapnya gitu. Itu aja, Sel. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Nanti lagi ya, Sel. Sekarang saya mau buka untuk Q&A yang sudah masuk. Ini sudah banyak sekali. Wow. Sudah 200 peserta nih Mbak Amanda ya. Terima kasih ya semua nemenin aku nih ngobrol. Oke, kita lihat yang mana nih Mas nih? Ada siapa nih? Coba saya baca dari Francisca Sari nih, katanya, Mbak Dante, pernah nggak pas harus segera menyelesaikan buku, tapi juga pas sibuk banget karena banyak kerjaan dan nggak sempat ngetik? Triknya gimana tuh supaya proses nulisnya tetap jalan? Pakai asisten kali ya Mbak Dante ya? Gimana Man? Suaramu hilang-hilang. Ulangi. Pernah nggak pas harus menyelesaikan buku, tapi pas sibuk banget karena banyak kerjaan dan nggak sempat ngetik katanya. Gimana triknya supaya proses menulis tetap jalan? Oke. Siska ya, aku langsung jawab ya. Sebelum menjawab Mbak Dante, tolong nanti dipilih 3 penanya yang menurut Mbak Dante pertanyaannya menarik. Nanti akan dikirimkan hadiah oleh penerbit buku Kompas. Ya. Oke, Mbak Siska ya. Saya sih selama ini selalu menyusun supaya pekerjaan itu nggak sampai tabrakan-tabrakan ya. Jadi kalau buat saya itu menulis kan memang udah jadi pekerjaan ya. Jadi saya tuh menulis nggak seperti ada beberapa penulis kan yang bisa kalau lagi dapat ide nulis berhari-hari nggak tidur gitu. Kalau aku udah pingsan kali itu, nggak bisa. Jadi saya rutin menulis seperti ya kayak orang kerja aja. Jadi kalau bangun jam 6 sarapan, mulai nulis jam 8, nanti makan siang, habis makan siang tidur setengah jam, terus menulis lagi. Kalau masih ada tenaga sampai malam, kalau enggak besok lagi gitu. Jadi memang suatu yang memang saya susun dengan sangat rutin ya. Jadi enggak ada buat saya itu enggak ada tuh enggak bisa ngetik karena banyak kerjaan. Harus ada waktu untuk nulis setiap hari gitu. Oh begitu. Jadi nggak sebenarnya kalau mau jadi asistennya Mbak Dante ya? Ada sih sekarang kebetulan karena ya memang bukunya kadang beberapa ya walaupun udah disusun supaya nggak tabrakan, kadang-kadang juga tabrakan ya karena satu dan lain hal. Jadi aku punya asisten yang misalnya bikin cari informasi yang saya butuhkan ya. Terus misalnya nyatet lagi wawancara yang saya lakukan kayak gitu Man.
gitu. Tapi proses nulis tetap di saya. Baik. Oke. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih kaitan dengan apa yang tadi barusan disampaikan oleh Mbak Dante. Dan ini biasanya ditanyakan juga oleh para penanya pada acara ngobrol sebelumnya. Tapi kami selalu mengangkat karena belum tentu sama jawabannya. Dari Nur Zaida, bagaimana cara mempertahankan mood menulis supaya tetap membara? Wah, membara nih. Gila, istilahnya membara nih. Kayaknya juga Nur Zaida calon novelis nih. Oke, gimana Mbak Dante? Mempertahankan mood menulis dari Nur Zaida. Aku tuh kayaknya membara terus loh Mbak Nur. Serem, makanya 40 buku. Waduh. Enggak. Maksud saya buat aku itu apa ya? No question lah. Nggak membara. Harus membara, kalau enggak aku nggak makan kayak Mas Bobi bilang. Tapi gimana kalau lagi nggak mood gitu loh, Mbak? Ya jangan. Lagi males, lagi atau lagi ada masalah. Ya jangan, nggak usah dipaksa Mas Bob. Terus gimana caranya? Pasrah, aku bilang Tuhan, aku lagi nggak sanggup, ya udah aku istirahat dulu, mau jalan-jalan, mau lihat-lihat batik, aku kan suka batik ya. Nah, tapi jangan berlarut-larut. Maksudku, ya manusia kan ya memang ada masa-masanya ya. Lagi bete ya bete aja dulu, nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Setelah itu kita kembali lagi ke utamanya kita. Jadi Mbak Nur, aku tuh kayaknya terus berusaha untuk lalu membara lah, karena itu memang pekerjaan utamaku gitu ya. Oke, kalau nggak mood dan berlarut-larut gitu pokoknya ya. Nggak moodnya boleh dibatasi saja, terbatas nih nggak moodnya ya Mbak Dante ya. Iya, jadi juga nggak boleh, maksudku jangan dimanjain, nggak mood terus, nggak nulis boleh lama-lama ya. Kita juga, karena sebagian besar buku-buku aku kan buku yang dalam tanda petik pesanan orang ya, jadi ada deadline yang harus aku penuhin gitu ya, jadi nggak mungkin lah aku bermanja-manja. Kayaknya buat aku tuh nggak mood itu sesuatu yang sangat mewah gitu. Haram ya Mbak ya? Mewah, ya? Mewah ya? Oh. Mewah, iya. Oke. Ada titipan pesan ini untuk yang berminat buku-bukunya Mbak Dante, silakan lihat di chat, itu sudah diberikan linknya untuk mendapatkan buku-buku Mbak Dante di Gerai Kompas. Silakan dilihat linknya di chat ya Bapak Ibu teman ngobrol sekalian. Oke. Dari Ulah Triwibowo, nih Mbak, ada pertanyaan. Ulah Triwibowo tanya, siapa yang berperan besar dalam menulis? Dukungan apa saja yang diberikannya? Nah, ini pertanyaan dari Ulah. Bagaimana Mbak Dante? Siapa? Diri saya sendiri lah Mas Bob. Oh, yang berperan besar? Bukan tetangga atau siapa begitu? Anak, suami? Anak, suami mendukung lah ya, mereka tahu saya pekerjaannya menulis, jadi kalau memang lagi lihat mamanya nulis ya nggak ada yang ganggu lah ya, apalagi sekarang anak-anak kan udah besar, yang di rumah tinggal putra ya, anak bungsu saya udah kelas 3 SMA, jadi saya memang sekarang mewah sekali dengan waktu karena setiap saat bisa fokus untuk menulis Mas Bob. Gitu ya. Oke. Artinya keluarga mendukung dalam hal ini ya, gitu. Iya betul. Oke, ada satu penanya, Arta Elizabeth Putra. Selamat siang Ibu Diana Damayanti, nama saya Arta Elizabeth, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UAJY. Saya sampaikan salam hangat dari Romo Budi Susanto SJ. Oh ya, teman saya di antropologi. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Ibu menaruh perhatian pada isu anak dan perempuan? Seberapa besar kekuatan budaya tulis sebagai penyambung lidah rakyat, khususnya di masyarakat Indonesia? Wow. Oke, Mbak Arta ya, mungkin anak antrop juga nih ya, sama-sama Mas Budi. Mbak Arta, apa yang membuat saya tertarik pada isu anak dan perempuan ya? Itu seperti yang saya bilang itu mungkin jalan hidup ya, karena saya bekerja pada majalah untuk pasangan muda ya. Jadi memang
tulisan saya banyak ke situ, dan sebenarnya saya tuh seneng banget ya jadi ibu gitu ya. Seneng jadi ibu, jadi memang saya kepingin tahu segala hal tentang ibu-ibu, juga saya juga kepingin anak saya tumbuh dengan sehat, cerdas, bahagia, jadi saya terus harus belajar untuk banyak hal dalam proses pengasuhan ya, proses membesarkan anak baik dari kesehatannya, psikologinya, makanya ini bidang yang sangat luas untuk ditulis, nggak habis-habisnya ya buat para ibu itu. Makanya saya menghimbau banget para ibu dari sejak anak lahir, bahkan dari mengandung, mungkin tulis deh coret-coret gitu ya, supaya nanti pada satu saat mungkin ibu bisa membuat cerita tentang anaknya ya. Itu akan sangat, kalau menurut saya jadi memorabilia yang sangat menarik ya, sangat bagus. Dan secara kesehatan juga kan dokter anak tuh suka kalau misalnya ada gangguan pola makan, coba lihat dari zaman kecilnya gimana pola makannya gitu ya. Jadi itu yang maaf Mas Bobi, buku saya yang MPASI itu. Nah, itu sebenarnya bukunya juga interaktif ya. Ini saya tulis bersama sahabat saya, Lis Setiarini. Nah, itu mengajarkan bagaimana memberi makanan padat pertama pada anak sejak dari merencanakan sampai usia anak 1 tahun. Jadi itu hari per hari dikasih tahu tuh Mas Bob. Iya. Misalnya kamu harus ini, terus misalnya harus kasihnya bagaimana, lalu makanan apa dulu yang dikasih, kayak gitu-gitu semua ada di situ. Dan di akhir, kalau nggak salah akhir bulan ya Mas Bob, kita berdua selalu bilang, Bu, foto deh anaknya, udah sehat apa, lalu panjang badannya seberapa, beratnya berapa, lalu dan kami berdua paham banget ya, menjadi ibu itu nggak mudah ya. Jadi apalagi ini memberi makan itu suatu yang kayaknya stressing banget ya, bisa bikin stres banget gitu ya. Jadi buku itu juga mencoba memberi semangat kepada ibu-ibu bahwa ya udah nggak apa-apa, susah memang, tapi bisa terus dicoba. Lalu untuk belanjanya segala itu udah kita atur di situ tuh. Semuanya, jadi mau masak apa semua udah ada di situ. Mungkin itu yang bikin mungkin ibu jadi mudah banget ya gitu ya. Jadi pada beli gitu maksudku. Ya, makanya tadi saya mau bilang itu pasti laris manis, karena siapa sih ibu yang tidak mau memberikan apa ya, Terbaik. yang sehat untuk ini. Dan kalau bisa dikasihkan ke tukang sayurnya dia kasih gitu kan, jadi besok bawa ini ya gitu untuk kami itu juga udah mempertimbangkan bahwa ibu-ibu sekarang kan sibuk ya. Jadi kalaupun itu dikasih ke babysitternya, dia udah ada rasa aman bahwa oh iya, pokoknya kalau dia ngikutin ini udah deh, rasanya gue udah ikut ngatur pola makan anakku gitu. Kayak gitu. Bantu ibu-ibu, jadi pasti memang dibutuhkan. Berapa belas kali tadi cetak Mas Bobi? 14 kali cetak ya. 14 ya. Iya. Ini mau ke selanjutnya nanti, tapi itu juga terus kami revisi supaya update terus gitu ya. Jadi 14 kali cetak itu tentu ada revisi-revisi sesuai dengan perkembangan nanti ya. Betul Man. Gitu. Lalu yang kedua tadi ya Mbak Arta ya, itu budaya tulis di masyarakat Indonesia seperti apa gitu ya. Saya pikir banyak dari kita yang sudah suka membaca ya pasti ya, dan itu yang saya pribadi coba lakukan, yaitu mempersuasi dengan tulisan-tulisan saya. Jadi misalnya seperti yang buku tadi itu kan Bu, ya oke, susah tapi masih bisa kok dilakukan kayak gitu ya. Jadi ada kata-kata along the way, itu ada kata-kata yang menyemangati ibu bahwa ayo Bu, ayo kita coba lagi, atau kalau gagal nggak apa-apa, sekali-sekali nanti kita coba lagi. Saya sangat yakin bahwa tulisan-tulisan yang kita bikin itu bisa mempersuasi orang lain ya. Tapi mungkin seberapa jumlahnya saya nggak tahu, tapi saya selalu yakin bahwa dari buku-buku itu kita bisa mempersuasi orang untuk melakukan yang lebih baik gitu. Itu ya Arta.
Keren, Mbak Dante. Datanya, ya. Mbak Dante, ini dari Tarjo, Jambi. Selamat sore Mbak Dante, saya Tarjo dari STIA Muara Bungo, Jambi. Mau tanya, satu, bagaimana trik bisa menulis di Kompas, baik buku maupun artikel, agar layak dimuat? Ya, agar layak dimuat. Dua, bagaimana cara menemukan ide tulisan yang temanya up to date? Thanks. Dua, dari Tarjo, Jambi. Oke. Wah, Mas Tarjo jauh banget ya. Terima kasih udah nemenin ngobrol ya. Bagaimana trik bisa menulis di Kompas? Jadi sebenarnya buku pertama saya dengan Kompas itu adalah yang MPASI itu, Mas Tarjo. Waktu itu sebenarnya Kompas yang minta gitu, boleh nggak sih tolong tulisin buku sehubungan yang lebih keluarga gitu ya. Nah, lalu saya saya punya MPASI lagi yang hijau, Mas Bob, yang pola makan, susah nggak nyarinya? Nah, sebelumnya saya punya buku pola makan anak, itu terdiri dari 9 buku. Jadi dari hamil, terus lahir, balita, usia sekolah begitu ya, ada 9 buku. Nggak ketemu ya Mas Bob pasien? Iya kebanyakan ini. Hijau, Tadi Mas. Om Gondrong ambil lagi nih. Ada. Warnanya hijau Mas Bob. Jadi dari 9 itu yang paling laku itu adalah tentang MPASI. Jadi saya sama Liz bilang, coba gitu, ini kayaknya MPASI oke ya. Kayaknya orang-orang lagi butuh banget. Ya betul itu Mas Bob. Ini ya. Betul itu. Nah dari buku itu lalu kami olah, tapi memang formatnya berbeda ya. Kalau itu lebih tentang tips dasar, lalu ada resep yang benar-benar resep. Boleh dibukain nggak Mas Bob resep? Boleh. Apa sih buat yang nggak boleh nih? Nah, jadi ada resep segala itu di situ ya adanya. Lalu yang di MPASI itu sedikit kita ubah polanya. Itu benar-benar day by day, terus ada sedikit pengetahuan tentang pola makan anak gitu ya. Pola makan anak bawah 1 tahun ya berarti ya. 6 sampai 12 tahun. Nah, terus ditambah tuh ada juga tuh kelihatan baru catatan-catatan ibu tiap bulan tuh bisa bikin. Nah, jadi kalau yang mau nulis beli buku ini deh. yang kan hadir di sini kan, Mbak Dante hadir di sini, nanti royaltinya bagi kami ya, buat saya dan Mbak Amanda juga ya. Jadi bisa mulai buat latihan menulis ya buat ibu-ibu ya. Nah, dari situ lalu kami berdua masukin proposal ke Kompas, dilihat, lalu akhirnya ya udah oke, langsung diterima. Gitu. Jadi itu satu, terus selanjutnya setelah menulis itu saya dapat beberapa tugas dari Kompas untuk melakukan editing pada buku-buku. Ya, itu beberapanya ya. Nah, mungkin satu yang itu Mas Bob yang gambarnya anak-anak imunisasi Mas Bob. Oh ya, imunisasi. Nah, jadi sebenarnya di penerbit buku Kompas saya baru punya 2 buku yang saya tulis, lalu ada 5 buku yang saya edit ya, Mas Tarjo ya. Mungkin itu juga karena pengalaman saya selama puluhan tahun bekerja di majalah. Terakhir itu saya bekerja di majalah, ya itu punyanya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, nanti boleh cerita lagi soal itu ya Mas Bob. Ya, betul. Nah, mungkin karena udah ada background-nya, jadi tentu udah ada keterampilan menulisnya. Kompas percaya bahwa saya bisa mengedit, lalu ada beberapa tugas yang Kompas kasih ke saya, PBK ya, maksudnya penerbit buku Kompas. Tapi ada juga buku-buku yang saya menulis dan mengedit, lalu saya tawarkan untuk diterbitkan oleh Kompas. Gitu. Jadi kita hubungannya emang udah mesra sih, makanya Mas Aryo bilang kok kayak saya apa kamu yang pegawainya ya. Kita udah mesra banget Mas Rio. Jadi bukan kepegawaian, bukan berdasarkan kartu pegawai ya Mbak ya, berdasarkan siapa duduk di mana gitu ya. Dan berapa jumlah bukunya Mbak? Mas Aryo tuh bukunya kan tentang
transportasi kan, dia belum banyak. Nah, dia agak sungkan lah dengan Mbak Dante kan. Gitu. Lalu terus kedua pertanyaan Mas Tarjo, bagaimana menemukan ide tulisan? Ya. Buat saya itu menjadi sangat mudah karena ya itu tadi saya menulis itu kebanyakan tentang keluarga ya. Keluarga itu udah jelas. Misalnya tentang kesehatan anak aja udah bisa di-slice tuh. Hamil, melahirkan, satu usia balita, batita, balita, terus dan seterusnya, itu aja udah berapa coba. Nah, terus satu buku itu tadi kan Mas Tarjo lihat ya, saya punya buku pola makan yang hijau itu, lalu saya punya lagi pola makan juga, tapi formatnya bisa dibedakan. Ya, itu keuntungan saya karena menulis buku-buku tentang keluarga menurut saya, karena jadi di benak saya tuh udah ada kayak apanya ya, blueprintnya kali ya, atau gimana, tinggal di slice aja gitu. Semua bisa menjadi berkembang. Makanya banyak kan buku saya tuh yang tadi Mas Bobi kasih lihat hijau itu, buku induknya namanya itu Makan Yuk Nak, warnanya biru Mas Bob. Nah, Makan Yuk Nak itu lahir menjadi 9 buku pola makan anak. Ketemu nggak Mas Bob? Kasihan Mas Bob. Banyak nih. Sementara mencari, mungkin saya mau menyimpulkan gitu ya. Barangkali kalau untuk mulai menulis, mulailah dari hal yang dekat dengan kita barangkali gitu. Ya, betul. Yang sangat kita pahami, ya. Kita pahami kesehariannya, seluk-beluknya, sehingga bisa bisa diarahkan kemana-mana gitu Mbak Dante ya. Betul, begitu. Nah, terus juga kan seperti yang saya bilang tadi kan, mentor saya bilang kalau mau nulis satu buku, baca 10 buku. Nah, along the way itu kita baca itu pasti kita akan muncul ide-ide untuk menulis buku selanjutnya gitu. Gitu, Man. Lalu yang ketiganya, kebanyakan buku saya itu kan pesanan ya. Jadi saya membantu pihak-pihak lain untuk menulis. Jadi idenya itu udah, misalnya ya, saya idenya itu udah terbatas dengan sendirinya ya. Misalnya buku tentang Ursula. Nah, berarti kan saya tinggal belajar tentang Ursula. Nah, dari situ nanti saya bikin angle-nya, lalu kami berkoordinasi untuk jadi sebuah buku. Gitu Mas Tarjo. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dante. Nah, tadi sudah disebut-sebut Mbak Dante ini bukan cuman menulis, tapi juga sebagai editor ceritanya nih. Iya. Aduh, Mbak Dante ya. Menurut Mbak Dante, enakan mana? Jadi penulis, apa jadi editor? Berat nih kayaknya. Ya, tergantung. Kalau dapat harus edit buku yang sangat mudah, enak tuh. Ada satu contoh buku saya itu Mas Bob. Yang mana? Aku suruh nyari yang lain lagi ya. Bukan, itu susah banget kalau itu Mas Bob. Editingnya susah. Yang orang Padang Tionghoa. Oh, ini dia. Nah, itu bukunya Rini Makmur ya, karena Rini sendiri penulis ya, jadi saya tidak bekerja keras, ya bukan tidak bekerja keras, maksudnya tidak sesusah buku-buku yang lain untuk mengedit buku ini. Tapi kalau buku yang 20 penyakit saraf itu, nah itu setengah mati. Susah banget, ini kayak saya mesti bikin skripsi ya. Mesti bikin skripsi artinya harus terus menerus. Itu kan teksnya saya dapat dari penerbit buku Kompas. Jadi dikasih teks, tolong ini Mbak Dante edit. Lalu saya lihat itu kalau kita awam, saya aja nggak ngerti, apalagi pembaca yang lain gitu ya. Jadi itu benar-benar kami ubah dari daftar isinya, lalu cara penyampaiannya juga gitu. Nah itu saya bersama Prof. Wahyuni ya waktu itu benar-benar kayak mau bikin skripsi, Man. Kita harus harus diskusi bolak-balik, karena saya berarti harus belajar lagi paling tidak sedikit tentang otak, lalu bagaimana hubungan otak dengan gangguan-gangguan yang, ya itu benar Mas Bob, itu susah banget. Lalu ada satu lagi buku yang saya edit itu tentang TMD ya, gangguan, ya kuning Mas Bob, kuning bukunya.
Gangguan sendi rahang, Mas Bob. Oh, gangguan sendi rahang. Ya, Om Gondrong dipegang nggak Om Gondrong? hilang ya. Ini saya punya asisten juga nih. Gangguan sendi rahang? Nggak dipinjam tadi. Ya, itu Jenis lain juga dari editing yang saya lakukan, itu saya membantu Prof. Flora untuk, waktu itu Prof. Flora mau ulang tahun 70 tahun, terus Prof. Flora kepingin bikin buku, nah saya membantu Prof. Flora untuk, ya itu betul, untuk mengedit tulisan ini. Nah itu Prof. Flora ini walaupun profesor tapi nggak galak seperti yang dibayangin orang-orang ya. Kalau sama saya nggak tahu, kalau sama mahasiswanya ya baik banget ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana Prof. Flora kesannya bekerja sama dengan saya juga nggak pernah tanya tuh. Jadi sekarang ini kesempatan baik banget nih mau nanya nih. Ada Prof. Flora di sini ya, Mbak Manda? Prof. Flora silakan kasih kamera. Siang. Selamat siang, Prof. Flora. Siang, Mas Bobby. Ini berapa lama nih bersama dengan Mbak Dante menyusun buku ini sehingga terbit dari naskah yang disodorkan ke Mbak Dante? November sampai Agustus kurang lebih tuh. Tahun ya, hampir ya? Bulan ya, hampir ya. 6 bulan ya, Prof ya? Oh. Gimana? Saya mesti belajar lagi sama Prof tentang itu, sendi rahang. Kalau pinter gitu ya Mbak Dante ya, karena belajar banyak macam-macam gitu kan dari saya kan bolot gitu ya Prof, maksudnya bukan dari eksakta, jadi mungkin Prof juga setengah mati ngajarin saya. Monggo Prof. Tapi luar biasa Mbak Dante ini, luar biasa, benar-benar. Yang dari sama sekali nggak tahu apa-apa sampai akhirnya jadi pinter ya. Oh. Dia juga membaca banyak, belajar membaca, lalu menanyakan maksudnya apa sih ini, maksudnya apa sih ini. Dan saya beruntung sekali, memang saya, Mbak Dante ini sebetulnya teman sahabat dari adik saya. Ya, saya nggak, kitanya tadinya nggak kenalan ya. Iya, betul. Adik saya, jadi saya, waduh, saya luar biasa beruntung. Karena Mbak Dante itu benar-benar mau belajar gitu ya. Jadi, dan bisa, saya rasa dia bagus sekali bisa. Saya kan biasanya nulisnya ya yang ilmiah gitu ya, untuk kalangan kita sendiri gitu, untuk kalangan kedokteran gigi. Nah, saya punya ide saat itu, alangkah baiknya karena TMB ini, gangguan sendi rahang ini masih banyak yang belum ngerti gitu. Nah, saya kepingin membuat suatu buku ilmiah populer. Jadi yang ilmiah tapi bisa dibaca oleh katakanlah siapa saja, misalnya pasien atau orang awam yang kepingin tahu sebetulnya TMD itu apa sih? Karena akibat dari gangguan rahang tuh banyak, sampai ke sakit kepala, nyeri kepala, ya nggak bisa makan, ya, dan banyak sekali yang ternyata asalnya dari gangguan sendi rahang. Dan kalau menurut orang-orang sih membaca Mbak Dante itu bagus editingnya sehingga. Tapi gimana buat profesor sendiri dari hasil dari dibandingkan yang naskah awal dengan yang setelah itu? Setelah terbit? Kenapa? Adakah perbedaan? Oh, kita kerja sama selalu waktu itu hampir 2 minggu sekali ya kita ketemu ya. Kadang-kadang seminggu sekali. Jadi apa yang saya tulis dengan yang diedit sama nggak? Gitu. Jadi nggak. Saya rasa ya sama. Karena memang selalu dikomunikasikan. Bukan cuma diserahkan saja, bukan. Jadi kami selalu ketemu. Bisa kadang-kadang sampai jam 10 malam ya, Mbak Dante. Sampai udah ngantuk. Oh, iya, biasa, karena saya kepengen meluncurkan buku itu persis saya umur 70 tahun. Wow, luar biasa. Sekarang sudah dari tempat praktek nih kayaknya belakangnya ya, Prof ya. Masih di tempat praktek apa gimana nih, Prof? Oh enggak, udah di rumah. Di rumah. Tapi muka saya masih penuh dengan bekas masker. Karena itu bekasnya itu bisa sampai malam baru hilang. Oh.
Iya, iya. Meskipun pakai maskernya kan ketat sekali maskernya. Maskernya itu kan 2 lapis lagi ya. Iya, iya. Meskipun cuma 5 jam, 4 jam itu bekasnya tuh, makanya tadinya saya bilang Mbak Dente boleh nggak pakai wajah. Saya bilang jangan dong, ada banyak yang mau kenal sama Prof. Iya, mau kenal Prof. Bekas maskernya yang sangat ketat. Iya, iya. Gitu. Jadi Jadi- saya senang sekali, saya senang banget dan kepingin kalau bisa tahun depan kita bikin lagi ya. Wow, luar biasa. Semangat terus ya, Prof. Ya, thank you ya Prof. Thank you. Nah, ini masih berkaitan dengan yang disampaikan oleh Prof. Laura ini. Tadi kan juga Mbak Dante mengatakan di dalam video profil itu ada satu poin yang Mbak Dante katakan bahwa mengubah naskah atau mengolah naskah ilmiah menjadi populer dengan memberikan ilustrasi. Ya, saya baca satu paragraf yang menurut saya menarik. Apakah Anda pernah merasakan rasa nyeri yang amat sangat di bagian rahang, bahkan menjalar sampai ke leher dan bahu? Tentu ini kan bukan sebuah naskah ilmiah kalau misalnya awalnya ya Mbak Dante ya. Apa ini yang Mbak Dante maksud dengan dibuat ilustrasi agar menjadi lebih menarik? Iya, jadi begini Mas Bob, menulis ilmiah, ini saya dapat waktu saya kuliah S2 ya, waktu itu dosen saya selalu bilang, nih Dante kok nulis kok ngalor ngidul banget sih ya. Baru saya tersadar, oh iya karena aku nulis kan buat awam, sementara ini tulisan ilmiah gitu ya. Jadi terus saya pikir, saya baru menemukan bahwa memang menulis ilmiah dengan menulis untuk awam itu paradigmanya, jadi pola berpikirnya sangat berbeda. Kalau buat ilmiah kan kita mulai dengan konsep, dengan macam-macam lah yang untuk membatasi apa yang kita lihat gitu ya. Sementara kalau buat awam itu sebaliknya, kita harus kasih lihat fenomenanya dulu, datanya, apa yang bisa dia rasakan, baru kita bisa ngajarin yang lebih susah lagi gitu Mas Bob. Seperti itu. Ya. Jadi memang semua istilahnya kita mesti cerewet lah ya, mesti bukan cerewet ya, bersabar untuk menerangkan sedikit demi sedikit sampai orang itu bisa membayangkan apa yang terjadi gitu. Nah kalau rasa nyeri itu kan pasti banyak yang pernah ngalamin ya, yang sampai ke sini, tapi kan dia nggak tahu itu karenanya apa. Nah, baru itu, jadi waktu sama Prof. Laura juga kita mulai dengan penyakit-penyakit yang biasa, gejala yang biasa dialami, baru setelah itu kita menerangkan penyebabnya itu ada di sendi rahang itu. Dan itu juga, Prof. juga sampai bingung, kali itu mesti banyak fotonya, mesti banyak gambarnya. Itu juga kita sama-sama carinya, jadi cari tukang gambar yang bisa gambar sendi gitu ya Prof ya. Ya. Jadi dapat dari Prof kan pasti kalau nggak ngeri jelek gitu ya dari buku. Aku bilang nggak mau Prof, aku kalau bukunya kalau jelek kayak gini orang nanti malah ngeri liatnya gitu, nggak menarik. Jadi kita cari lagi tukang gambar, kita suruh gambar ulang kayak gitu. Jadi prosesnya memang editing itu tidak semudah itu gitu ya. Maksudnya antara Prof dan saya juga harus ada kesamaan ya, chemistry ya, Prof ya. Ada chemistry, jadi apa ya namanya? Diskusi untuk isi bukunya juga bisa lebih enak. Seperti itu, Mas. Jadi memang ada paradigma yang sangat berbeda gitu. Kita harus nerangin, kita harus bercerita, kadang-kadang kita harus, pokoknya intinya supaya dia tahu dulu apa sih ini yang diomongin gitu. Nah nanti kalau selanjutnya dia biasanya kan juga paling dibaca, ini gue kenapa ya nih sakit punggung, baru dia cari sakit punggung ini. Nanti kalau ada yang lebih berminat baru dia belajar tentang sendi rahang kayak gitu. Jadi daftar isi pun kalau itu harus dirubah gitu, bahwa nanti yang biasanya kalau di tulisan ilmiah adanya di awal, ini menjadi paling belakang gitu. Jadi dibalik ya, dari gejalanya dulu yang dari gejala. Kita terangkan dan kita mesti sangat bersabar. Itu yang aku bilang rendah hati itu
mau memahami bahwa orang itu tidak segitu mudahnya untuk menangkap apa yang kita tulis gitu, Mas Bob. Kadang juga mungkin Prof kesel ya, ini Dante gini aja kok mesti diajarin sih katanya. Terus aku bilang, Prof, ini kan gampang kata Prof gitu. Terus aku bilang, ya buat Prof gampang, kalau aku kan susah Prof. Jadi mesti ajarin, kalau nggak ajarin aku nggak bisa nulis gitu. Makanya itu perlu chemistry, perlu kerjasama betul-betul. Ya, cocok ya. Jadi bagus, akhirnya ya bisa dipakai, berguna bukunya. Ya, betul. Baik sekali. Prof, terima kasih loh Prof sudah menyempatkan hadir. Thank you, Prof. Thank you. Terima kasih Prof Laura. Sama-sama. Gantian di sumber barangkali Prof ya. Mari. Oh, baik. Oke, selain di Zoom kita juga kita juga ada di YouTube. Jadi Mbak Dante ada salam dari Mas Nino, katanya bagus Mbak Dante, banyak aktif dari Thank you Mas Nino. Senior kita, wartawan senior, rektor UMN dan narasumber yang sebelumnya juga, saking udah lengkapnya Mas Nino itu. Yang lihat di YouTube juga barangkali kalau mau memberikan pertanyaan silakan, tapi waktunya sekarang kita kasihkan untuk Mita dan Sela lagi nih, kalau masih ada yang gemes gitu pengen ditanyain gitu. Mbak Manda, sebelumnya mungkin ada sedikit dari Mas Patris masukan tentang proses editing dan sebagainya. Belum ada Mas Patrisnya Mbak, nanti kita. Oke. Ada. Ya, monggo. Oke, Mita, masih ada yang mau ditanyain nggak ya? Atau udah bingung duluan? Masih nih tadi. Apa Katanya yang mau keseruan ditanyain lagi? ngobrolnya ya, Mit. Tapi seru tadi. Kan ternyata Ibu ini kan selain penulis juga editor juga kan. Sebenarnya apa sih yang kan pasti sering menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin ditulis sama penulis. Nah, kesalahan apa yang paling sering dilakuin sama penulis gitu, dan gimana caranya supaya yang penulis-penulis pemula tuh meminimalisir lah kesalahan-kesalahan itu gitu. Iya, Mit. Yang paling banyak itu selain ya salah ejaan gitu ya, itu banyak ya. Berarti kita harus rajin-rajin membaca kamus ya, membuka kamus. Saya juga walaupun udah puluhan tahun nulis tuh, kalau mau nulis lagi tuh masih kadang-kadang baca kamus lagi ya, cari ya. Ini benar nggak sih cara menulisnya seperti ini? Misalnya Sumatera pakai enggak ya? Atau nggak pakai gitu. Itu sering, walaupun sering pakai, kadang lupa lagi. Atau keraton pakai apa enggak gitu ya. Atau banyaklah kata-kata yang, jadi saya kalau bekerja selalu dengan kamus ya. Jadi kalian yang baru menulis harus rajin-rajin buka kamus supaya penulisan kata-kata tidak salah. Lalu juga mungkin tentang penyusunan kalimat ya. Kadang yang susah itu ada subjek, ada objek, predikatnya nggak ada, atau paling sering subjeknya nggak ada. Itu yang bikin kalimat jadi sangat membingungkan ya, Mit. Gitu, itu sangat membingungkan. Jadi menurut saya, kamu kan masih awal gitu, mulailah dengan berdisiplin dalam dalam menulis. Artinya ikuti tata bahasa yang ada gitu ya, supaya info yang kamu sampaikan itu bisa lebih diterima sama pembaca. Karena kalau ada salah kata atau menulis kalimat aja terlalu panjang, itu buat pembaca juga sangat mengganggu, dan bisa jadi dia baca baru satu halaman udah nggak mau baca, bingung gitu ya. Biasanya seperti itu. Terus juga tanda baca dan sebagainya, itu sebenarnya pengetahuan dasar ya, Mit, yang di SMA tuh kita diajarin tuh, Mita. Udah pasti itu belajar di SMA ya, karena saya ingat guru saya di Ursula itu juga dia begitu berdisiplin, dan saya rasa itu jangan diabaikan. Kadang mungkin setelah kuliah karena nggak dituntut jadi terus nulis sembarangan gitu ya. Tanda bacanya nggak ada, misalnya nulis nggak pakai titik, nggak pakai koma. Nah itu juga sebenarnya kan tanda baca itu kan membantu pembaca untuk bisa lebih memahami kalimat dan pesan-pesannya gitu, Mit.
Jadi itu aja yang kamu coba disiplin dengan hal itu. Itu udah modal sangat utama gitu untuk menulis. Betul Mbak Dante. Itu dulu kita diajarinya editor itu adalah pembaca pertama gitu ya. Jadi dia harus ngerti dulu. Kalau dia ngerti, insya Allah pembaca yang lain ngerti. Nah kalau dia nggak ngerti, nah, jadi PR editor itu sangat krusial sebenarnya. Jadi untuk membuat, kan kalau kadang-kadang tuh kalau kata penulis mah tulisannya udah bagus banget gitu ya, udah ngerti dia, padahal belum tentu orang lain. Nah di situ pentingnya edit. Mungkin kita dengarkan dulu sebelum ke Sheila, kita dengarkan dulu nih dari ini kita bilang apa, editor bukan, ini manajernya penerbit buku Kompas yang biasa berurusan dengan penulis dan editor dan segala macam, yaitu Mas Patris. Sudah ada belum ya Mas Patris? Ya. Mas Patris. Ya. Ya, tes. Sudah terdengar? Iya, silakan. Ini buat melengkapi Mas Tarjo ya yang tadi tanya gimana tuh caranya supaya bisa menulis di Kompas. Ini dijawab sama Mas Patris ya Mas Tarjo. Tapi sebelumnya saya tanya dulu Mas Patris. Ini tadi yang Mas Haryo bilang Mbak Dante itu karyawan PBK bukan sih? Editor PBK bukan? Iya, ini nanti terjawab di sini. Gitu. Suaranya pelan Mas Patris, silakan. Iya, nanti akan terjawab. Masih jauh suaranya. Masih jauh ya. Bagaimana tes? Sudah terdengar? Sudah ya? Oke. Jadi terima kasih Mbak Dante, Mbak Amanda, Mas Bobi. Terkait editor, saya ingin coba menjelaskan. Suaranya Mas. Kurang Deketin Mas. Iya. Sudah tes sudah ya. Ya, besok beli yang mahalan dikit ya ininya. Ya, ini aja belum lunas ini. Oh, belum lunas. Jadi sebuah penerbit itu sangat membutuhkan editor. Nah, editor pun ada beberapa jenjang atau beberapa jenis gitu. Nah, kalau jenjang tuh ke internal. Internal itu dari bawah biasanya ada proofreader atau korektor. Nah, itu kita butuhkan untuk editing koreksi saja ya, typo seperti itu. Lalu masuk ke copy editor. Bagaimana kebahasaannya dan juga kelengkapan naskahnya. Ya, jadi ada pembuatan indeks, ada kelengkapan foto, itu copy editor yang menyiapkan. Ada bibliografi gitu ya, ada biografi, ada daftar isi dan sebagainya. Lalu naik lagi ke atas ada editor. Gitu ya. Ada editor adalah editor ya, bedanya dengan copy editor di sini adalah konten gitu ya. Ini dia lebih melihat pada sisi konten. Apakah naskah ini cocok diterbitkan kita? Apakah naskah yang sudah sudah diputuskan terbit ini isinya sudah pas gitu lah. Jadi memang ini ada jenjang selanjutnya gitu. Nah, itu dari terkait internal. Nah, kalau yang eksternal itu kita juga membutuhkan dari penerbit. Jenisnya apa gitu ya? Kalau biasanya kita eksternal itu kadang pekerjaan copy editor kita kita freelance-kan, kita ambil dari eksternal. Terkadang kerjaan editor pun kita eksternalkan, tetapi biasanya eksternal dari editor itu adalah editor ahli begitu. Jadi kita punya beberapa rekanan ya, biasanya memang dari akademisi atau yang menguasai bidangnya itu untuk membantu menimbang, membantu mengedit dari segi konten gitu. Jadi editor ada jenjang, ada jenisnya seperti itu. Jadi ada internalnya juga ada jenjangnya, ada jenisnya, ada freelance atau editor ahli. Nah, Mbak Dante ini kadang sering kita mintai bantuan untuk di editor konten, editor ahli, karena kita tahu gitu loh. Beliau ini punya latar belakang pendidikan antropologi, lalu mempunyai latar belakang juga karir sebagai jurnalis gitu kan, jadi penulis. Nah, ini kadang untuk menjadi jembatan bagaimana karya-karya yang tadi Mbak Dante dan Mas Bobi dan Mbak Amanda sudah sebutkan, buku-buku ilmiah itu menjadi populer gitu loh. Jadi ilmiah populer, dan ternyata ilmiah populer pun bisa menjadi buku bestseller gitu kan. Nah, ini yang memang kita butuhkan sekali, bagaimana kemampuan dari seorang editor ahli dalam membantu penerbit untuk menerjemahkan dari karya yang ilmiah menjadi karya populer yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Begitu kira-kira penjelasannya Mbak Amanda dan Mas. Jadi gitu tuh kenapa dia sering datang ke PBK ya, bukan karyawan ya, tadi yang Mas Haryo bilang ya. Iya. Itu gitu. Udah dirangkap loh, kayaknya udah pulang kita masih di situ. Oke.
Iya, baik. Gitu, terima kasih ya. Mas Patris Terima atas. kasih Mas Patris. Ya. Jadi ada proofreader, ada copy editor, ada editor ahli, itu Mbak Dante semuanya masuk gitu. Masuk. Makanya gajinya itu udah nggak kebayang deh, nggak usah dibayangin, Mbak. Gitu. Jadi Dorongan man, paket hemat. Dante ada di situ sebagai apa kita udah nggak tahu juga gitu kan, di PBK sebagai apa. Hemat itu. Makanya Mas Rio terintimidasi gitu kan. Oke, selanjutnya mungkin terima kasih Mas Patris sudah, mungkin Sheila ya. Tadi belum kebagian jatah nanya kedua kalinya. Masih ada nggak Sheila yang mau ditanyain? Ada sih mungkin ya untuk satu pertanyaan lagi. Boleh, Sel. Oke, siap. Tadi udah masuk ke penerbit-penerbit ya, Bu ya. Yang mau saya tanyakan banyak dari teman-teman Sela atau bahkan diri Sela sendiri yang suka bingung setelah kita punya naskah, punya draft, mau diterbitkan kemana gitu. Karena sangat banyak sekali pilihan-pilihan penerbit, baik penerbit mayor maupun penerbit indie gitu. Nah, pertanyaan saya gimana sih untuk bisa menentukan sebuah penerbit disesuaikan dengan kriteria dari naskah kita gitu kan? Setiap naskah punya genrenya masing-masing. Apakah di setiap penerbit mayor terutama itu punya kriteria sendiri gitu untuk bisa menerima naskah dan bisa langsung diterbitkan? Seperti itu sih. Terima kasih. Itu kayaknya Mas Patris lagi yang jawab tuh ya, Man? Ya, betul sekali Mbak Dante. Terima kasih. Tapi terima kasih Sheila ya. Ini juga banyak loh yang menanyakan hal yang serupa ya. Mas Patris belum pergi kan mana? Ya, masih ada Mbak. Ya, Mas, ini banyak sekali yang nanya di Q&A itu, termasuk bagaimana supaya diterima di media cetak atau bagaimana supaya di penerbit mau. Apa sebenarnya sih Mas Patris yang harus diperhatikan gitu kan? Ada prasyarat apa gitu? Silakan Mas Patris. Susah ya jawabnya ya. Kami sendiri yang dari penerbit juga susah menjawab. Jadi memang proses sebuah naskah untuk bisa diterbitkan ini saya akan jelaskan. Pertama ada proses penimbangan, begitu ya, penimbangan naskah. Terus kedua ada policy dari penerbit, gitu ya. Apa naskah apa saja yang diterbitkan. Dan di dalam proses penimbangan itu orang per orang penimbang pun mempunyai sudut pandang tersendiri, gitu kan. Walaupun ada satu ketentuan yang biasanya kami sama, yaitu dari segi konten gitu ya, konten itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, keabsahan tulisannya, tidak plagiasi, lalu juga kalau bisa itu karya asli, tidak menyalahi hak cipta orang lain gitu ya kalau dia mengutip seperti itu. Tapi juga konten itu kami lihat dari apa pesan yang dia dibawa dari naskah tersebut gitu kan. Nah, biasanya kalau memang lulus dari konten itu, oke, ini naskah bagus gitu ya, naskah ilmiah nih. Lalu kita juga ada pertimbangan dari segi marketing seperti marketing, karena ini memang penerbit adalah sebuah bisnis yang pasti akan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi sisi bisnis ini juga tidak bisa dilupakan. Ya, jadi sisi bisnis itu ya, ini pembacanya banyak nggak ya dari naskah yang bagus ini. Lalu sampai penerbit pun juga memikirkan bagaimana ya biar pembacanya banyak ya. Gitu. Itu jadi ada satu pertanyaan lagi dari penerbit, bagaimana ya gitu. Ya bagaimana itu caranya, salah satunya mempopulerkan konten yang memang mungkin itu sangat berbobot, hasil dari disertasi, hasil dari kajian seperti itu. Nah, sekali lagi kembali lagi yang penjelasannya Mbak Dante dan teman-teman sekalian nih, Mbak Amanda juga editor kami loh. Gini-gini. ya inilah peran dari editor, baik yang editor tadi karir dari internal kami maupun editor yang ahli yang lain. Yang ahli yang lain seperti itu. Jadi naskah yang kami timbang tidak hanya melihat dari segi konten, tapi juga kadang kita memikirkan bagaimana ya agar naskah yang bagus ini bisa dibaca oleh banyak orang, menarik untuk banyak orang gitu. Jadi coba teman-teman penulis melihat gitu ya, fenomena apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Ketika tema topik itu dibutuhkan oleh masyarakat, kami sebagai penerbit akan menjadi lebih mudah dari sisi marketing. Lalu tugas kami juga akan menjadi lebih mudah lagi bagaimana memolesnya naskah ini, karena memang sudah kelihatannya tema ini sudah dibutuhkan banyak oleh para pembaca seperti itu. Tapi yaitu kami tetap menjaga hak cipta, tetap menjaga keaslian konten, kita menjaga sumber-sumber yang dipakai gitu ya. Jangan sampai buku yang kita terbitkan ternyata plagiat gitu kan, mengambil dari hak cipta orang lain.
Kira-kira seperti itu ya Mbak Amanda dan Mas Bobi. Nah, saya ingin memberikan tambahan sedikit yang disampaikan oleh Mas Patris. Bila Anda atau teman-teman Anda tadi udah mencoba ke penerbit-penerbit lain, lalu gagal, jangan putus asa. Bisa mencoba ke penerbit yang lain. Katakanlah penerbit A, ya, kemudian ke penerbit B, dan sebagainya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Patris, belum tentu satu penerbit itu sama dengan penerbit lain di dalam memegang prinsip-prinsip atau filosofi perusahaan mereka. Nah, kebetulan acara ini didukung oleh Kompas Gramedia ya. Di dalam Kompas Gramedia sendiri kan ada begitu banyak penerbit. Belum tentu Anda ditolak di PBK, tidak bisa di GPU, di KPG, di LX dan sebagainya. Atau Anda coba ke penerbit lain, misalnya Mizan dan sebagainya. Kalau itu pun gagal, ini saya pernah alami, terbitkan sendiri atau penerbit indie. Nah, kalau Anda sudah punya buku, Anda bisa sombong ke penerbit. Gue udah punya loh. Nah, jadi penerbit akan melirik, oh iya, dia ini punya karya. Sheila Auza tuh punya karya, bukan main-main gitu. Padahal Anda terbitin sendiri, mungkin cetak cuma 1 biji gitu kan. Nah, tapi penerbit kan nggak tahu kalau itu cuma 1 biji. Oke. Ngajarin nggak bener nih Mas Bob. Bener Mbak, saya pernah ngelakuin dan akhirnya kan jadi penulis beneran. Ya, jadi mungkin yang perlu menjawab berbagai pertanyaan yang ada di di Q&A kita. Pertama tentu kita penulis harus punya topik-topik tertentu ya. Bisa mungkin memang dibutuhkan atau mungkin tadi Mas Patris bilang menarik dan sebagainya. Yang kedua adalah kesesuaian dengan dengan konsepsi penerbitnya itu sendiri. Jadi kalau di sini tidak terima, harusnya coba yang lain. Dapat respon ya Mas Patris ya, kalau misalnya tidak sesuai gitu kan? Ya, betul sekali. Ya, kalau tidak sesuai, dapat respon yang barangkali kesannya negatif, jangan putus asa dulu, cari ke tempat yang lain. Karena mungkin masalahnya adalah ketidaksesuaian dengan apa yang mau diterbitkan itu. Jadi jangan putus asa. Dan satu lagi Mbak Amanda mau nambahkan terkait penerbit indie ya. Terus terang kami sebagai penerbit tidak memandang penerbit indie itu jelek gitu ya. Kami tidak memandang penerbit indie itu mengambil bagian kami. Kami terus terang saya mengikuti sebuah simposium di Frankfurt Book Fair di mana penerbit besar di sana, penerbit major di dunia itu juga bilang bahwa penerbit indie itu mungkin bisa berkolaborasi. Maksudnya gini, mungkin ada satu buku yang bestseller di penerbit indie, tetapi ketika itu bekerja sama dengan penerbit yang major atau yang biasa, itu mungkin bisa lebih bestseller lagi, gitu kan? Karena memang ini bisa saling melengkapi seperti itu. Dan kami juga pernah menerbitkan, merepublish penulis-penulis yang dulunya menerbitkan dari penerbit indie, dan kita lihat, oh naskah ini bagus, kita terbitkan ulang naskah tersebut. Salah satunya adalah karya yang pernah juga muncul di ngobrol ini, karyanya Margareta Astaman. Seperti itu. Karyanya Margareta Astaman, itu ngobrol sesi kedua yang lebih kedua. Awal kita itu. Memang orangnya ini sekali, asik sekali, menarik mati. Oke. Ada masih banyak sih, tapi kayaknya saya harus memberikan waktu. Ada satu nih Mbak, yang kayaknya boleh terakhir nih Mbak, penarik di pertanyaannya Mbak. Mbak Dante, buku yang ditulis begitu kaya dan beragam. Biasanya orang menulis sesuai dengan keahliannya. Misalnya dokter menulis artikel kesehatan. Nah Mbak Dante kan tidak spesifik seperti itu. Bagaimana prosesnya Mbak Dante memilih topik atau materi untuk ditulis? Apakah harus ada passion di bidang tersebut? Dari Joanna. Dari siapa, Mas? Joanna. Joanna. Oke, sore Joanna. Seperti tadi yang udah saya ceritain ya gitu. Kebanyakan tulisan buku saya itu saya tulis untuk membantu pihak-pihak lain gitu ya. Jadi seperti Prof. Laura dan sebagainya. Jadi saya nggak perlu memilih apa yang saya tulis, biasanya apa yang siapapun yang datang kepada saya akan saya bantu untuk saya tuliskan bukunya gitu. Jadi selanjutnya itu yang kita harus bekerja keras untuk mau belajar dan belajar lagi itu Mbak Joanna. Jadi itu ditolak ya Mbak Dante ya?
Nggak pernah, aku orangnya gampangan, nggak pernah nolak orang. Nggak, bukan. Maksud saya tuh, saya yakin bahwa yang datang ke saya itu pasti udah memang jodohnya saya gitu, Man. Jadi sedapat mungkin kita bisa bekerja sama gitu. Dan Mbak Dantenya lah, penulisnya lah yang kemudian harus belajar banyak gitu ya, Betul. kebutuhan itu. Oke. Ya. Mas Bobi mau ada lagi pertanyaan? Udah cukup banyak, dan ini ada satu hal yang ingin kita tawarkan kan, Mbak? Untuk Ya, peserta. betul. Ya. Yang mana itu, Mas Bobi? Itu loh yang selama ini kan kita hanya cuap-cuap gitu, hanya ngobrol. Nah, kali ini kita ingin supaya perbincangan kita ini ada sesuatu yang sangat nyata. Betul. Apa yang harus saya tampilkan ini? Saya jadi aman. Jadi teman-teman semua peserta ngobrol ke-11, kalau selama ini kita hanya mendapatkan tips, mendapatkan pengetahuan, kali ini Mbak Dante menantang Anda untuk menulis. Nah, bagi Anda yang berminat, ya, silahkan coba untuk mengirimkan naskahnya kemana nanti akan kami sampaikan. Tetapi sebelumnya kita silakan Mbak Dante menyampaikan bagaimana gagasannya. Iya, terima kasih ya. Sebelumnya saya boleh menyapa teman-teman saya yang udah saya undang ya. Ya, silakan. Teman-teman Sheila dari IPB ya, terima kasih semua teman-teman. Lalu dari Santa Angela, ada beberapa murid dengan koordinator Suster Lestari, terima kasih Suster. Terus ada juga teman saya jauh nih, ada Ibu Ine Wawuruntu dari Stichting Hibiscus di Belanda. Wow. Nah, ini kan potensial banget nih cerita-cerita hidup di luar negeri kan. Jadi saya undang Ibu Ine untuk ikut. Selamat sore Ibu Ine, terima kasih bersama teman-temannya. Lalu satu lagi itu ada komunitas Parentolovi ya, dengan Mas Baswardono. Terima kasih juga. Dan yang terakhir itu ada Ikatan Kesejahteraan Keluarga Pamong dari Taruna Nusantara dengan koordinatornya Ibu Agnes Liat Sutono. Terima kasih semua teman-teman ya. Jadi sekarang saya mau ngajak sebenarnya sih lebih untuk teman-teman Salomita dan Sheila gitu tadinya, yang anak-anak muda yang ayo kita mulai nulis dari hari ini ya, nggak boleh ingkar janji gitu. Pokoknya mulai sekarang dan ke depan, hari-hari ke depan 5 menit aja nulis setiap hari, tapi harus harus komit gitu ya. Siapa tahu nanti kalau sudah kita olah bersama, buku itu boleh diterbitkan oleh penerbit buku Kompas gitu ya, Mas Patris, Mas Aryo, Mas Rio. Ya, jadi kita mau coba menulis sesuatu, tapi terus kemudian saya pikir menulis itu kan tidak terbatas pada usia ya. Mau nenek-nenek, eyang-eyang seperti saya juga baru mau mulai menulis ya boleh juga dong. Kan modalnya juga banyak lah pasti, modal pengalaman hidup. Jadi makanya saya ajak teman-teman lain, para ibu dari bermacam-macam sumber gitu ya, supaya rame-rame kita menulis lah. Nanti seperti Mas Bobi bilang, hasil tulisannya bisa dikirim ke Kompas. Nanti alamatnya selanjutnya ya Mas Bobi ya. Iya. Alamat. Jadi ini judulnya, ini sebenarnya yang latihan yang sering saya lakukan waktu awal-awal. Judulnya itu Writing from the Heart. Jadi semua tahu bahwa katanya kalau kita menulis dari hati kita itu pasti akan lebih apa yang lebih mengena kepada para pembaca kita tuh akan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi saya udah minta teman-teman tuh bawa selembar kertas, nyiapin selembar kertas dan pensil ya, atau alat tulis apapun. Nah, temanya belum saya kasih tahu. Sekarang baru saya mau kasih tahu. Coba teman-teman tolong tulis tema kita adalah keluarga. Ya, temanya keluarga. Kenapa keluarga? Karena semua pasti punya keluarga, semua pasti bisa merasakan, sudah mengalami kehidupan dalam keluarga, jadi mudah-mudahan lebih mudah untuk ditulis. Udah ya, keluarga.
Lalu boleh tulis 1-2 kalimat tentang menurut teman-teman semua keluarga itu apa? Keluarga adalah titik 1-2 kalimat aja. Waktunya setengah menit. Ini langsung praktek menulis ceritanya. Keluarga adalah titik 2 menit aja. 2 kalimat, waktunya setengah menit. Itu tadi gambar hati yang Mbak Danti foto. Nanti belum man, diam-diam. Belum. Udah? Udah ya. Setengah menit belum? Mas Bobi yang itu time-nya, Mas. Ya, siap. Berapa, Mbak? Setengah menit. 5 menit. Setengah ya. Oke. Keluarga adalah titik. Selamat Haryadi, jangan menjawab di Q&A. Anda tulis sendiri, kalau belum ada kertas, nanti Anda bisa mengulangi pada saat nanti mau nonton di YouTube acara ini. Oke, Mbak, sudah? Diurak-urak aja, urak-urak. Udah? Sudah. Udah tulis ya. Sekarang kita balik kertasnya yang kosong. Oke. Mas Bobi bisa tolong liatin yang gambar hati? Mbak Amanda. Oh, Mbak Amanda. Gambar hati Mbak Amanda. Tunggu sebentar. Oke. Nah, terus di tengah itu kita tulis ada keluarga ya. Kita tulis keluarga di situ ya. Dicontek aja tuh teman-teman. Keluarga, terus kita bagi hati kita bagi 3. Hati dibagi 3, Mbak. Satu aja udah. Ada garisnya kan? Ada garis tipis tuh yang aku bikin. Oh iya. Nah, 1, 2, 3. Udah? Oke. Nah, terus di salah satu bagian tulis peristiwa sedih. Nah, ya, boleh. Boleh di situ, boleh di bawah, boleh di samping. Udah? Selanjutnya di bagian yang lain peristiwa senang. Oke. Nah, sisanya itu kita tulis uniknya keluargaku. Oke. Nah, sekarang tinggal ngisi. Jadi nanti masing-masing ya, mulai dari hari ini 5 menit, besok 5 menit, dan seterusnya sampai deadline 5 menit ya tiap hari minimal nulis. Peristiwa sedih, apa yang mesti ditulis. Sekarang Mas Bob, aku minta, Mbak Manda, aku minta munculin yang itu memenya. Nah ini latihan aku nih awal-awal. Jadi dulu, kalau mau ngelatih itu peristiwa sedih tuh gimana ya caranya? Kita coba periksa hati kita ya. Mesti jawab itu. Jadi nanti coba balik lagi ke halaman yang tulisan keluarga tadi ya. Kasih jarak kira-kira yang keluarga tadi Mas Bob. Yang bukan ini, bukan yang hati ya. Jadi di bawah keluarga itu kasih jeda dikit, terus tulislah di situ meme tadi di apa tuh bilangnya Mas Bob tadi? Yang mana? Di Bu Polisi itu. Di situ kadang saya merasa sedih. Gitu. Jadi misalnya papa mama suka suka mengurangi uang jajan saya gitu. Baru di situ saya kadang saya merasa sedih. Jadi itu yang kalian coba periksa hati kalian, kira-kira apa yang bikin kalian suka merasa itu peristiwa sedih dalam keluarga gitu ya. Itu mungkin 2 poin lah, atau 1 poin cukup lah, karena nanti tulisannya hanya sekitar 500 sampai 1.300 kata ya. Mas Bob, tolong dicapatin 500 sampai 1.300 kata aja. Jangan terlalu panjang. Ya. Nah, kalau itu yang sedih, nah untuk selanjutnya yang buat senang ya diganti akhirnya di situ saya merasa senang gitu. Terus kalian periksa lagi apa sih yang suka bikin aku ngerasa senang kalau di dalam keluarga gitu ya.
Bisa 2 poin deh biar lebih enak nanti ininya apa namanya ngurainya. Lalu yang selanjutnya uniknya keluargaku, coba kalian periksa hati lagi sendiri apa sih uniknya keluarga kalian. Oke. Nah, dari 3 bagian itu semacam outline ya. Semacam outline-nya. Tinggal kalian tulis apa yang muncul di benak gitu ya. Muncul di benak, nggak usah terlalu, nanti nggak bagus dibacanya, pokoknya munculin aja, tulis aja apa yang kalian rasakan. Nanti kami di sini mencoba untuk, tapi yang penting jelas ya. Jadi seperti yang tadi aku bilang ke Mita, ya Mit, harus SPOK-nya jelas, tanda bacanya jelas gitu ya, pilihan katanya yang baik gitu ya. Nah, itu jadi jadi outline-nya. Tolong bikin tulisan sepanjang 500 sampai 1.300. 1.300 kata ya. Kata ya Mas Bob? Ya. Lah dikirimkan kemana ya Mas Bob? Oke, saya akan tulis di kolom Q&A ya, kirimnya ke buku@kompas.com ya. Nanti sebentar saya akan share. Oke. Silakan Mbak Danto lanjutkan. Deadline-nya sebulan deh ya? 2 minggu. Oh 2 minggu, oke. 2 minggu dari sekarang. Boleh. 2 minggu ya, ditunggu. Nanti kami akan pilih tema-tema yang menarik dari yang kalian tulis. Nanti 2 minggu kita kabarin siapa aja yang boleh ikutan nulis bareng gitu ya Mas Bob? Ya. Gitu. Mbak Manda? Ya 2 minggu berarti 18 Maret ya, pas kita ngobrol 2 minggu berikut ya? Ya. Itu Gak sudah saya. Ya kasihan. Kenapa? Ada lagi sibuk sekolah nggak sih? Ya nggak apa-apa deh 2 minggu. Iya. Terus saya jatuhnya ke privat ini. Sebentar. Privatnya Om Gondrong ini. Om Gondrong. Ya 2 minggu ya. 2 minggu kami tunggu. Nanti kami lihat dan kami sortir kira-kira siapa yang bisa ikutan untuk menulis sebuah buku gitu ya. Dan naskah ini kalau Anda lolos seleksi akan didampingi oleh Mbak Dante untuk proses editingnya ya Mbak ya. Ya. Sehingga akan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Jadi Anda bisa mulai. Masih insya Allah. Masih insya Allah ya. Nanti akan dipertimbangkan oleh penerbit buku Kompas untuk diterbitkan menjadi sebuah kumpulan buku, kumpulan tulisan yang dieditori oleh Mbak Dante, begitu. Jadi silakan tulis yang terbaik, nanti akan kami seleksi dan akan didampingi proses editingnya oleh Mbak Dante. Gitu ya Mbak? Ya, betul. Oke, mari membuat buku, silakan teman-teman yang berminat. Ini hanya yang sudah dikasih tahu apa boleh semuanya nih Mbak Dante nih? Boleh semua, boleh. Semua boleh. Acara ini ya boleh, silakan. Hanya Mbak Amanda dan saya serta Mbak Dante yang nggak boleh ya. Oke teman-teman, saya sudah jawab di ruang chat. Di situ menulis yuk, naskah dikirim ke buku@kompas.com. Panjang naskah 500 sampai 1.300 kata. Temanya tentang keluarga. Deadline-nya adalah 2 minggu atau 18 Maret. Gitu. 2021. Ada lagi Mbak Dante? Udah cukup. Selamat menulis ya. Selamat menulis. 5 menit dari hari ini sampai 2 minggu ke depan. Halo? Thank you. 5 menit setiap hari jadi buku. Oke, baik. Sepertinya sudah mau jam 4. Mungkin waktunya Mbak Dante untuk memilih siapa penanya yang mendapatkan kenang-kenangan dan hadiah dari penerbit buku Kompas. Udah ada atau perlu ditimbang-timbang nih Mbak Dante nih? Ada nih, udah yang nomor 1 Nur Saida ya. Nur Saida, saya buka contekan. Nur Saida. Ada?
Nur Saida, ya betul. Yang kedua Ula siapa tadi, Mas? Ulah Triwibowo. Ya. Ya. Lalu yang ketiga Tarja. Tarjo dari Jambi, ya. Iya, Mas Tar. Siapa tadi? Nur Zaida. Nur Saida, Ulah Triwibowo, dan Tarjo dari Jambi. Gimana mereka kasih alamatnya, Mbak Amanda? Nanti silakan mengirimkan alamatnya masing-masing di IG penerbit buku Kompas ya. Namanya @bukukompas. Silakan hubungi ke sana untuk memberikan alamat. Nanti akan dikirim bukunya. Saya tulis ini. Nur Zaida, Ulah Triwibowo, dan Tarjo. Silakan mengirimkan alamat masing-masing ke IG penerbit buku Kompas @bukukompas. Itu. Semoga sudah membaca ya. Ini penanya terbaik. Kalau enggak nanti diganti sama orang lain. Atau kasih saya aja juga nggak apa-apa kalau Mbak Dante. Oke, berikutnya kayaknya Mbak Dante juga punya buku baru nih ya? Iya, buat PBK ya. Coba ya, ini udah multifungsi, penulis iya, editor iya, promosi juga iya. Silakan Mbak Dante dibocorkan buku-buku barunya. Iya, kemarin itu banyak editing ya saya buat PBK. Ini di semester awal tahun ini ada 3 buku, Man. Yang pertama itu MPASI, alhamdulillah terbit akan cetak ulang untuk yang ke-11 kali. Tapi ada beberapa revisi. Jadi harus menunggu sebentar karena sedang diproses. Lalu yang kedua buku tentang kesehatan juga ya, kesehatan kulit ibu hamil. Jadi kita kan tahu kalau ibu lagi hamil itu proses ada berbagai perubahan di dalam tubuhnya ya, berbagai perubahan apapun itu yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada kulit begitu ya. Itu kita bahas berbagai jenisnya, lalu cara perawatannya, dan terutama nih lagi nih kata dokter kulit di masa pandemi ini, gangguan kulit itu meningkat, sangat meningkat. Karena apa? Karena kebiasaan baru memakai masker, cuci tangan lebih sering gitu yang bikin kulit jadi kering dan gatal dan sebagainya. Itu buku cukup lengkap ya, sekitar 300 hampir 400 halaman kali ya. Itu udah terbit, Mbak? Ya? Sorry Mas Bob. Udah terbit. Dalam proses, jadi beberapa bulan lagi itu tentang kesehatan kulit khusus ibu hamil. Tapi akan ada lagi buku nanti kesehatan kulit untuk anak, lalu kesehatan kulit untuk remaja, begitu terus ya. Jadi ini buku seri begitu. Itu 2, lalu satu lagi buku tentang Pak Franseda ya. Mungkin kalau Sela sama Mita kenal nggak ya Pak Franseda ya? Itu menteri di masa lalu ya, dia penasehat 5 presiden. Terus dia pernah jadi Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan yang terakhir ya, pas tahun 65 itu Pak Franseda Menteri Keuangannya, dan dia yang berhasil mengeluarkan Indonesia dari krisis keuangan begitu ya. Banyak bukunya karena Pak Franseda sendiri juga penulis kan ya. Tapi banyak bukunya juga tentang pemikiran-pemikiran beliau yang sangat cemerlang ya dalam hal ekonomi dan politik ya. Nah, yang kami bikin ini agak beda nih Mbak Manda. Saya dan tim ya, ini kerja tim ya. Saya dengan Bu Neneng dan Mas Beni Grata. Jadi kami mencoba melihat kehidupan Pak Franseda sejak masa kecil sampai dia meninggal. Mungkin belum banyak yang tahu kalau Pak Franseda itu sebenarnya juga ikut terlibat dalam pendirian Kompas ya, harian Kompas. Jadi di situ bisa ditemukan. Terus juga
bagaimana di masa kecilnya itu dia kok nggak belajar gitu, misalnya dia sampai digantung di pohon gitu katanya zaman dulunya itu. Jadi memang kami tidak menyoroti pemikiran-pemikiran besar Pak Franseda, tapi kami mencoba masuk ke dalam kehidupannya yang domestik ya, bagaimana dia dibesarkan, lalu bagaimana dia membesarkan keluarga, dan yang lebih penting lagi nanti di buku itu juga akan dilengkapi dengan koleksi tenun Nusa Tenggara Timur ya, milik Ibu Yoseda ya, istrinya, karena Ibu Yoseda itu terkenal sebagai kolektor one of a kind in the world katanya, kain-kainnya. Jadi karena itu juga buku itu melihat Pak Franseda sebagai orang yang berasal, sosok yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, jadi kami tenun-tenunnya Ibu Yoseda. Itu 3 untuk awal tahun ini, Mas Bobi. Kira kapan tuh Mbak bocorannya nih Mbak? Sun deh pokoknya. Sundut atau sundul nih? Baik, semoga segera bisa kita dapatkan buku yang terbaru ini. Lancar terus ya Mbak Dante ya. Oke, baik. Mas Bobi, udah habis kayaknya waktu kita ya? Udah Mbak. Tapi saya hanya mau mengingatkan yang tadi disampaikan oleh, yang ditantang oleh Mbak Dante, mengenai menulis yuk, begitu ya. Nah, ide ini oleh Mas Triagung, Paulus Triagung yang biasanya memberikan kata sambutan, dikatakan ide yang menarik ya, dan oleh karena itu PBK dan PBK yang menaungi PBK yang dinaungi oleh Kompas sangat mendukung begitu, dan maka nanti akan ada proses seleksi naskah-naskah yang akan masuk, kemudian akan didampingi oleh Mbak Dante, dan Mas Patris mengatakan akan diterbitkan oleh PBK. Jadi Anda silakan buat sebaik mungkin. Berapa jumlah nanti yang akan diproses tergantung dari bagaimana penilaian Mbak Dante dan teman-teman yang mengkurasi naskah-naskah Anda. Ya, jadi yang dari tadi tanya-tanya gimana bikin buku, gimana menulis, ayo ini ditantang. Ini peluang, gitu kan? Iya. Diberi kesempatan sama Mbak Dante untuk apa ya? Lakukan apa yang menarik tadi, jangan cuman wah pengen nulis, nah ini jadikan sekarang gitu ya Mbak Dante ya Mas Bobi. Betul. 5 menit mulai sekarang. 5 menit setiap hari jadi buku, itu tagline-nya ya Mbak Dan. Oke. Sebenarnya masih banyak penanya yang belum terjawab, kami mohon maaf. Sama apa benar-benar luar biasa peserta hari ini, 157 bertahan sampai akhir acara. Terima kasih teman ngobrol semuanya. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi. Untuk segala update silakan follow IG-nya penerbit Buku Kompas. Saya ulangi lagi @bukukompas. Instagramnya itu silakan di follow biar tahu kita mau ngapa-ngapain aja. Lalu juga untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang masih SMA, kalau yang tertarik untuk nulis-nulis, pengen tanya, silakan mendaftarkan juga untuk menjadi penanya tamu seperti Sheila dan Mita hari ini, supaya bisa nanya-nanya puas, semoga puas ya Sheila ya, sama saya nanya-nanya ke narasumber, bisa tanya-tanya langsung. Nah itu kirimkan juga di IG-nya Penerbit Buku Kompas. Yang ketinggalan atau yang pengen tahu ngobrol-ngobrol sebelumnya, silakan di YouTube-nya Penerbit Buku Kompas, lengkap semuanya di situ. Dan tadi sudah sudah di-post di chat untuk link kalau mau bukunya Mbak Dante itu ada di gerainya Kompas, silakan ke situ. Kalau khusus pembicara kita hari ini, segala macam buku ada deh gitu. Silakan pusing sendiri memilih apa yang teman-teman ngobrol butuhkan dari karya-karyanya Mbak Dante. Kira-kira gitu Mas Bobi ya. Mungkin kita kasih tahu siapa yang minggu depan. 2 minggu lagi? Sebentar, sebelum kita kasih tahu next ngobrol, ini ada pertanyaan. Deadline-nya 1 bulan bolehkah? Tidak. Ya.
Ini dari Ine Waworuntu, ya. Kemudian Ulfah Triwibowo, apakah ada batas usia untuk tulisan tersebut? Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan berat badan, tidak ada batasan tinggi badan, bebas dan bertanggung jawab. Jadi siapa? Tadinya sebenarnya kami hanya mau untuk anak SMA dan mahasiswa, tapi Mbak Dante mengatakan ya siapapun yang mau menulis, oh ya silakan begitu ya. Toh yang ngerjain nanti kan Mbak Dante, bukan kita loh Mbak Amanda, gitu kan. Tapi artinya nanti akan ada tim yang mempertimbangkan naskah mana yang akan didampingi oleh Mbak Dante. Nanti proses selanjutnya akan ada ya editing dan sebagainya. Jadi tidak ada batasan usia. Siapapun Anda mau mencoba menulis bersama Mbak Dante, silakan, dan akan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas bila lolos seleksi. Begitu. Oke, jadi dilarang mulai menawar ya untuk dia boleh tawar-menawar. Deadline akan diikuti apa yang nanti, soalnya Mbak Dante udah menyiapkan waktu 2 minggu ini, kalau lewat dia udah sibuk lagi gitu. Jadi gawat itu. Kasihan Ibu Ina dari Belanda itu Mas Bob. Oh Ibu Ina Waworuntu. Maaf Ibu Ina Waworuntu, kalau kita terlambat itu imbasnya akan ke belakang. Begitu. Itu yang namanya deadline, pengaruhnya itu bukan hanya di editing, tetapi akan panjang. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang disampaikan, kita juga mulai menerapkan apa yang disampaikan oleh Mbak Dante tadi. Kalau saya menulis, saya buat jadwal. Begitu kan, tadi Mbak Dante itu. Nah, Mbak Dante tadi sudah memberikan informasi, tips kepada kita begitu banyak. Nah, apakah tips itu mau kita cuman masuk kanan keluar kiri? Tentu kan sayang. Salah satu tipsnya adalah mulailah menulis 5 menit, 5 menit. Begitu. Jadi kalau misalnya tadi hanya kita dengar lalu kita tidak praktekkan, kesian Mbak Dantonya sudah cuap-cuap ya Mbak ya. Gitu. Oke, itu deadline penting buat kita semua. Ya, baik. Mungkin kita kasih bocoran untuk pembicara kita 2 minggu lagi, Mas ya. Dena. Silakan. Mas Dena, ngobrol next. Nah, ini dia. Ini dia pembicara kita 2 minggu lagi, Kamis 18 Maret, jamnya masih sama, link pendaftarannya masih sama. Namanya jangan salah baca ya, Henry Manampiring, bukunya Filosofi Teras ini juga udah berkali-kali cetak. Angkanya mungkin perlu kita pastikan nih Mas Bobi, udah keberapa kali dia cetak buku ini nih. 19 atau 17 saya lupa. Ya pokoknya nanti kita konfirmasi sebelum acara. Oh ya. Iya. Laris manis bak pisang goreng ini. Jadi jadi kita selang-seling ya. Kalau yang hari ini Mbak Dante kan sudah sangat senior, kita panggil Eyang. Ini besok masih muda, mungkin juga dengan sudut pandang dan pengalaman yang berbeda akan melengkapi informasi yang bisa teman-teman ngobrol dapatkan. Terima kasih Mas Denal. Baik, Mas Bobi silakan. Udah selesai Mbak ya? Kok nggak terasa ya? Karena kita tambah lagi. Nggak berasa ya kalau udah selesai. Oke, teman-teman, terima kasih atas semuanya. Oh ya, berkaitan dengan ngobrol next tadi, silakan Anda cari siapa dia, siapa beliau. Bukunya tadi sudah kami tampilkan salah satunya. Lalu Anda mulai berpikir apakah apa yang nanti saya kira-kira untuk persiapkan pertanyaan. Lalu bisa Anda ajukan di bagian awal pertanyaan Anda sehingga kami bisa lebih dahulu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Itu berkaitan dengan ngobrol next, dan atas segala perhatian, keterlibatan, dan keikutsertaan Anda semua, kami mengucapkan terima kasih, terlebih untuk Mbak Dante, kemudian Sheila Auza, Salomita, kemudian juga Profesor Laura yang sudah berkenan untuk terlibat di dalam acara ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang disampaikan oleh Mbak Dante bermanfaat, dan bila ada kekurangan atau yang kurang berkenan bagi Anda, kami mohon maaf atas kelalaian atau kesalahan kami. Itu ya Mbak Amanda ya? Betul sekali Mas Bobi. Terima kasih untuk seluruh teman ngobrol, terima kasih seluruh narasumber, penanya tamu, Prof. Umra, dan tentunya juga dari penerbit buku Kompas yang sudah ribet dari awal bersama kami. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang.
Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih rekan-rekan semua. Bagi teman-teman yang dari komunitas penulis dan editor PBK, boleh tetap di ruang Zoom.